Sampai suatu ketika waktu gue di uni, gue masuk ke dalam suatu komunitas yang agak berbeda. Kadang-kadang banyak juga orang yang nggak merasa nyaman. Sebenarnya dia agak nyinggung-nyinggung dikit kan. Kok lu nggak kepikiran buat ini? Ada orang-orang yang apaan sih kok nanyanya personal banget? Kan pertanyaan gitu kan bikin kita nggak nyaman kan. Selamat datang di Beranda Podcast, karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan kita ada di Journey Series. Dan kita ada kedatangan bintang tamu, Andri. Harusnya gue panggil Kosi, cuma ya Andri. Aman. Tapi mungkin ada beberapa orang nih yang belum kenal lo, Andri. Coba dong kenalin dulu. Oke. Ya, halo semuanya, nama saya Andri. Apa nih? Kesibukan. Karyawan swasta di sebuah perusahaan. Terus apa lagi? Sekarang pelayanan di mana? Pelayanan di Komisi Pasutri. Oke. Menurut lu seberapa penting sih fellowship sama komunitas itu? Kayak maksudnya kan lu dari Artizo nih udah berfellowship gitu ya, habis itu sampai sekarang Pasutri juga berfellowship. Bahkan lu encourage other people yang mungkin belum ada fellowship atau komunitas untuk join. Menurut lu fellowship itu seberapa penting? Dan penting kenapa? Maksudnya kenapa itu penting gitu? Oke. Iya, kalau buat gue pribadi ya, emang fellowship itu punya peran yang sangat penting lah di hidup gue mungkin ya. Oke. Jadi sepertinya gue dalam kehidupan Kristen gue dan kedepannya pun kayaknya sih harusnya ya, mudah-mudahan nggak mungkin lepas dari sebuah fellowship ya. Ya salah satu halnya ya gue juga terima Tuhan karena fellowship, karena di fellowship gitu. Jadi gue bukan punya beban ya, tapi gue juga pengen ya gimana orang-orang, gue percayalah akan ada orang-orang yang juga akan bisa ketemu Tuhan mungkin ya, atau mungkin lebih bertumbuh lewat fellowship juga gitu. Oke. Tadi lu bilang kayak lu ketemu maksudnya kayak lu bertobat karena fellowship gitu ya. Mungkin lu bisa ceritain dikit gak what happened gitu. Oke. Ini pas kapan dulu nih, kita kasih konteks dulu nih. Oke. Jadi ya ini agak sedikit ya sesuai topik lah, journey lah ya. Jadi hebat juga lu bawa nyambungnya ke sini. Tenang. Jadi berapa episode guys? udah pengalaman. Bagus. Jadi gini singkatnya ya, mudah-mudahan singkat. Perjalanan panjang gue nggak apa-apa juga kok. Prinsipnya gue ini kan yang dari lahir itu udah Kristen. Oh, lu dari Kristen ya? Iya, jadi keluar bonyok gue itu udah Kristen lah, dari gue yang gue inget itu adalah gue udah ke gereja, kira-kira begitu nih. Nah, jadi seperti layaknya orang yang grow up in church gitu, ya gue seperti itulah ya, seperti yang general aja gitu. Jadi ya kalau soal Alkitab, soal cerita-cerita ya tahu gitu kan. Ke gereja ya rutinitas pasti. Ikut fellowship, pelayanan, yang begitu-begitulah. Nah, sampai suatu saat tuh gue kuliah. Nah, kebetulan gue punya kesempatan kuliah di luar. Nah, ya di luar kan pastinya nggak ada siapa-siapa ya. Artinya teman baru. Ya ada teman sih juga yang dari sini bareng gitu ya. Tapi secara environment baru. Nah, sampai suatu ketika waktu gue di uni ya, itu gue masuk ke dalam satu komunitas yang agak berbeda. Dan menurut gue ya sangat berbeda lah dari komunitas-komunitas atau lembaga Kristen. Ya makanya komunitas Kristen yang gue pernah alami lah gitu. Jadi waktu itu maksudnya gimana, kayak a lot of yang non Christian gitu atau kayak bercampur-campur gitu? Nah jadi gue mungkin agak ceritain backgroundnya ya sedikit. Sebenarnya gue nggak juga fellowship itu udah ada jauh lama sebelum gue di sana. Tapi mungkin gue ceritain sedikit karakteristik church-nya ya. Jadi itu Indonesian Fellowship. Jadi orang-orang Indo gitu ya. Nah, mereka itu fellowship jadi setiap hari Sabtu. Nah, mereka menginduk, sebenarnya bukan menginduk sih. Jadi mereka nggak punya gerejanya, nggak punya bangunannya. Jadi mereka basically is a fellowship. Nah, mereka kalau hari Minggu biasanya ke gereja bule.
gitu. Jadi ke gereja bule, dan gereja bule itu sangat menekankan tentang discipleship gitu. Jadi mereka punya kelas-kelas ya untuk kita ngambil. Kalau di sini kayak BCC lah gitu kira-kira yang zaman sekarang gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi di fellowship itu orangnya itu agak apa adanya gitu. Contoh ya, misalnya kadang-kadang kan kita ya ini background gue jadi kenapa gue nganggep beda gitu ya, kan kalau kita di gereja itu kan ya semuanya homogen lah gitu, misalnya Kristen semua, apa di sini Chinese semua misalnya gitu kan, terus maksudnya ada karakter yang mirip, misalnya nih kita nggak boleh ngomong jorok, kira-kira gitu kan, terus misalnya ya doa harus rapi, harus tenang dan lain-lain gitu ya. Nah di sana itu hal-hal seperti itu tidak pernah dibicarakan, tidak pernah dibicarakan, tidak dianggap penting sama sekali gitu. Oh, secondary lah. Iya, itu sama sekali. Jadi ya udah, lo apa aja ya udah gitu loh. Jadi mau doa buka mata, misalnya kira-kira gitu loh. Ya doa sambil makan. Terus apa sih namanya? Ya tadi misalnya casing ya, kita ngomong ini meskipun tidak dibenarkan ya, maksudnya kita nggak yang kayak encourage, cuma ya udah gitu loh, nggak dijadikan omongan, ngerti yang bedanya? Bukan kan? Yang kayak lu nggak boleh gini Ya, nggak nah, ditegur, betul. apa gitu ya. Nah contoh lain ya, misalnya ngerokok, hal-hal yang seperti itu, misalnya atau enggak mungkin kita minum dan lain-lain, ya kan namanya di luar juga, tapi basically bukan karena di luarnya itu, karena akhirnya gitu, pada akhirnya tuh gue ngerti, yang gue ngerti adalah ya hal-hal itu kan memang sebetulnya secondary ya, artinya itu bukan esensi dari kekristenan gitu loh. Jadi ngapain dalam sebuah fellowship banyakkan bahas soal itu gitu kan, daripada kita bahas yang lebih esensinya. Nah itu singkatnya tentang bayangan sedikit, fellowshipnya kira-kira begitu tuh. Jadi bukan fellowship juga amburadul, enggak, tertata juga, maksudnya ada schedule-nya ya, yang teaching, yang bawain juga cukup kredibel, artinya bisa di-challenge dari pemahaman kita bisa tanya jawab, bisa diskusi, dan ya so far ya menurut gue tidak ada yang ini, justru gue ketemu. Nah sekarang lanjutnya gimana nih perjalanan ke situ ya. Jadi gini ceritanya nih, dari tadi belum cerita ya berarti. Nggak, maksudnya kita tahu konteks dulu dong. Kita betul. Sorry nih jadi panjang, tapi mau berarti lu fellowship sama orang non-Kristen gitu gimana nih gitu. Nah, basically banyak yang non-Kristen. Oh, basically banyak yang non-Kristen. Enggak, awalnya non-Kristen. Jadi mereka buka fellowship untuk everybody, iya. Karena kan namanya orang Indo di sana kan butuh teman, kira-kira gitu. Jadi kita tidak eksklusif ya, basically siapa aja kita undang. Sebetulnya mirip lah kayak gereja kita buka Antioquia, ya siapa boleh ya. Sebetulnya begitu juga boleh datang. Nah, nanti mungkin gua ceritain akhirnya gitu ya. Bukan akhirnya apa, yang value-value lah yang gua belajarin gitu ya dari fellowship. Nah, kembali ke topiknya tadi. Topiknya apa tadi? Oh, ketemu Tuhan ya di fellowship. Iya. Nah, jadi gini ceritanya, waktu gue transfer ya. Gue jadi college dulu, baru ke uni. Gitu. Jadi gue ada periode. Nah, ini di uni nih. Jadi gue di tahun ketiga dan tahun keempat gue di luar. Ya. Nah, waktu gue transfer, jadi ternyata ini gue baru tahu belakangannya gitu ya. Ternyata di fellowship sana itu biasanya mereka tuh akan sedikit mencari data. Ini siapa nih yang mau datang ke sini gitu loh biasa. Maksudnya? Jadi siapa nih orang-orang Indo yang akan pindah ke sini atau yang akan masuk ke sekolah ini gitu loh, kira-kira yang masuk ke kota inilah gitu. Kayak ini bakal datang ke kota ini. Oke, kita list dulu siapa aja. Jadi ada pendataannya gitu. Iya, jadi punya data ya, either dari temennya atau dari sekolah atau dari mana ya, mereka berusaha mendapetin ini siapa-siapa aja. Nah, tujuannya tuh supaya mereka tuh bisa melayani kita. Nah ini satu agak tapi gue baru taunya belakangan nih. Jadi waktu gue datang gue nggak tahu. Nah pokoknya tiba-tiba waktu gue datang, kebetulan gue transfer sana itu sama temen gue dari SMA. Jadi college-nya gue nggak bareng, tapi waktu uni bareng. Jadi waktu gue pindah uni, gue dari Indo pas liburan terus gue kesana bareng. Nah cicinya dia di sana gitu. Jadi cici dia masuk di fellowship ini juga gitu. Nah jadi waktu gue datang terus ada orang lah yang jemput gue dan lain gitu ya. Nah terus yang beda, jadi ini orang ya itu
kayak temenin gue terus. Jadi nanyain kebutuhan gue, lu mau ada apa? Nah, yang unik ini contoh ya, kasih contoh. Kan dulu ya gue ada mobil lah di situ kan mobilnya ditransfer juga tuh dari Indo. dari kota enggak dari kota lain. Gue dari Indo. Pokoknya dari state lain ke state yang university ya uni gua gitu. Nah, kan ditinggal liburan sekitar 2 bulan gitu. Akinya mati. Iya, akinya mati. Nah, terus jadi ngadat gitu, nggak bisa. Jadi butuh di jumper. Nah, terus awalnya kan gue minta tolong, wah iya bisa tolongin gak gitu. Oh ya udah, terus dia cariin nih jumper gitu kan, dia pinjam. Pokoknya tiba-tiba ada lah ya kan, gue nggak peduli lah ya, gue pokoknya minta tolong ada ya udah lah, gue bersyukur aja, thank you gitu lah biasa gitu. Terus di jumper gitu kan. Nah terus gue kan udah jumper ya udah, gue muter-muter terus parkir lagi. Besokannya mati lagi karena kan gue belum ganti aki nih ceritanya. Iya kayak agak kopet dikit lah, merasa kalau nggak butuh ganti ya nggak usah ganti kan. Terus mati lagi. Nah, terus gue kontak dia lagi, lu ada jumpernya lagi nggak, boleh gue pinjem nggak? Terus dia langsung siap gitu, oke, siap gitu. Jadi nggak lama, ya kebetulan dia biasa juga ya, dia langsung datang lagi, terus dia bawa jumpernya lagi gitu, terus di jumper lagi. Jadi gue cuma manggil dia cuma buat ngejumperin mobil gue, nggak tahu diri juga sih, seriusan parah banget. Iya, tapi gue butuh jumper datang. Karena kan di sana kan nggak kenal siapa-siapa dan gue tahu dia punya jumper gitu kan. Ya udah terus dia jumperin, ya udah terus ngobrol-ngobrol gitu kan, kadang ajak makan, ya udah, oh thank you gitu kan. Nah terus hari ketiga gue butuh lagi di jumper lagi gitu. Nah akhirnya dia datangnya, nah terus di hari terakhir dia datang ternyata sama temennya. Ada temennya, nah temennya ini intinya temennya itu ternyata adalah ya ketua fellowshipnya ini waktu itu gitu. Nah jadi dia bawa, nah gue baru tahu oh ternyata temen gue ini bukan punya jumper tapi dia pinjam juga. Dan rumahnya tuh sebetulnya juga agak jauh dari sekolah. Maksudnya ya kalau hitungan kilo sih bisa hampir 15 kilo juga. Tapi kan lancar lah jalan situ. Tapi selancar-lancarnya tetap butuh waktu. Iya, jadi dia maksudnya gue baru realize, oh dia tuh sampai belain segitunya dari tempat dia berada dimanapun, dia belain ngambil terus sampai ke tempatnya. Nah terus pada saat itu, sampai akhirnya dia beli tuh jumper. Oh my gosh. Dia sampai beli buat antisipasi takutnya gue pinjem. Jadi sampai segitu dia nggak suruh gue beli nggak gimana ya, dia no comment gitu kira-kira. Jadi dia pure surfing begitu. Padahal gue baru kenal juga. Nah singkat ceritanya ya udah gue masuk ke fellowship itu dengan yang orang-orang gitu. Jadi fellowshipnya tuh rumahan lah, di rumah yang si orang ini yang tadi yang dipinjam jumpernya itu. Jadi kita setiap Sabtu di sana hangout ya gitu-gitu lah ya. Nah sampai inti akhirnya setelah berjalan kan dengerin gitu ya berfellowship lah ya dengan mereka. Nah terus gue hangout lah sama yang teman gue ini yang dia yang dari awal itu ngejumperin mobil gue itu ya kan. Nah terus sampai di masa kita makan gitu terus ngobrol-ngobrol kan. Jadi kalau ngobrolan di sana ya itu agak deep. Nah kadang-kadang gitu gue juga agak kaget, awalnya nggak biasa loh. Karena gini ya, lu misalnya baru kenal atau gimana ya, dia bisa nanya, tentang spiritualitas lu gitu. Dia bisa nanya, oh kamu kenal Tuhan, oh kenal Tuhannya gimana. Nah itu kan gak sesuatu yang agak umum ya, apalagi lu bayangin lu zaman SMA atau zaman lu kuliah gitu ya. Nah terus lu baru kenal, fellowship, tapi pertanyaan itu misalnya, lu waktu dengar khotbah gitu, kan kadang-kadang hangout lah ya, makan-makan ya. Tapi mereka tuh terbiasa gitu, jadi topik pembicaranya itu tuh tentang ininya. Spiritual. Iya, padahal udah nyebar, udah kayak kita di Antioquia makan di meja masing-masing gitu. Tapi ditanyain misalnya, tadi khotbah lu dapat apa? Gitu. Nah, terus itu digali. Jadi nggak yang cuma basa-basi. Kadang-kadang kita suka basa-basi kan, satu pertanyaan misalnya dicuekin gitu kan. Iyalah dapat lah, kita harus berbuat baik. Misal gitu nih kan, kadang-kadang general gitu kan. Nah itu digali, oh berbuat baiknya gimana, maksudnya berbuat baiknya gimana, terus sampai digali, emang kamu pernah berbuat baik sama siapa, pernah ada masalah nggak, atau gimana. Jadi pokoknya galinya detail-detail, jadi kadang-kadang banyak juga orang yang nggak merasa nyaman gitu dengan fellowship ini juga sedikit background ya, ada orang-orang yang apaan sih? Iya, apaan sih kok nanyanya personal banget, personal gitu, pertanyaannya tuh sangat personal gitu, jadi tanya pengalaman
tanya cara pikir gitu kan, kamu mikirnya gimana dan lain-lain. Nah seperti itu ya, untungnya gue salah satu yang survive lah kira-kira. Ya udahlah. Iya ya udahlah ya ditanya gitu kan, gue juga orangnya ya Chill. oke aja lah ya, kalau ditanya ya gue bisa jawab lah gitu, atau enggak ya jawab apa aja lah, bebas gitu. Nah sampai di akhirnya pokoknya kalau nggak salah jalan tahun kedua gitu lah ya. Nah dia tanya gitu sama gue, dia bukan tanya sih, dia sedikit statement, Andri gitu kan lu kan udah lama nih gitu kan, lu ngaku lu Kristen gitu kan, terus lu juga udah lama berfellowship dan lain-lain gitu kan. Nah tapi nih misalnya kalau orang ini omongan dia ya, tapi nih kalau misalnya orang nanya ke gue gitu, gimana how's Andri doing gitu ya, gue nggak bisa jawab apa-apa. Ngerti maksud gue? Menarik. Nggak bisa jawab apa, asin kayak. Artinya dia tuh nggak bisa jawab, Andri ini perkembangannya, iya spiritualnya nih lagi bagus loh gitu. Dia kayak bingung nih sebenarnya si Andri nih kayak ya kalau bahasa umumnya tuh suam-suam kuku lah. Kayak tipikal yang Kristen ya udah gitu, jadi Kristen ya frontal ya berarti sebenarnya. frontal. Iya, makanya itu jadi sangat personal dan challenge gitu. Ini sebenarnya nggak yang beberapa kayak challenge, cuma ini challenge yang gue sampai keinget sampai sekarang yang sangat menyantol gitu. Mungkin sebelumnya dia agak nyinggung dikit kan, lu nggak mau coba surfing, kok lu nggak kepikiran buat ini gitu, pertanyaan gitu loh. Misalnya kok lu nggak kepikiran buat bantu dia, kok lu nggak kepikiran buat ngajak ngobrol dia, kan pertanyaan gitu kan bikin kita nggak nyaman kan, kayak ngapain gue harus ngajak ngomong. Kan dulu kan misalnya kita dalam fellowship, misalnya kita nggak suka sama orang atau nggak cocok gitu kan, kita gampang kan ngomong gue nggak cocok sama dia gitu kan. Nah tapi di sana kan di challenge, misalnya kenapa emangnya kenapa nggak ini gitu, emangnya lu coba kalau lu misalnya ada yang nggak cocok sama lu gimana, misalnya kayak gitu. Jadi tapi cara ngomongnya ini ya halus ya, nggak yang terlalu frontal juga, cuma arahnya ke situ gitu loh. Konteksnya aja. Iya konteksnya. Jadi ya itu orang-orang, maksudnya cara beda orang beda cara ngomongnya lah. Iya intinya di challenge ini. Nah ini yang challenge yang ini yang menurut gua yang titik gua baliknya. Jadi waktu dihituin, gue pas pulang, terus gue mikir terus gitu loh. Gue iya juga, kok gue Kristen, tapi gue kayak nggak ngapa-ngapain. Terus gue mikir terus, ini emangnya yang ngapa-ngapain tuh kayak gimana sih gitu. Nah akhirnya gue mulai melihat gitu, mulai kayak apa ya, curious. Ya akhirnya agak kebuka-buka dikit lah. Jadi gue menyadari, oh ternyata nih iya nih mereka emang beda sih. Ini Kristen yang begini nih, mungkin Kristen tuh harus begini gitu loh kira-kira. Jadi beda gitu loh. Kristen yang proaktif lah bahasanya. Kalau kita kan banyak kan Kristen, ya udah Kristen dengan kegiatan kekristenan kan. Nah ini yang gue lihat itu ada Kristen itu harus aktif, harus actively love gitu. Actively. Nah itu yang susah, kadang-kadang kita bikin platform, kita bikin acara, berharap orang datang, berharap hamba Tuhan yang khotbah, yang doain, terus mereka tergerak, ya kan kebiasaan kan kita gitu. Bukan kita lah ya, yang gua pengalaman, yang kita tahu. Ini sekali lagi nih konteksnya karena gua kan perjalanan begitu ya. Pokoknya di umur gua yang waktu itu, yang gua tahu adalah, iya misalnya contoh nih, kita sama teman, misalnya teman ajak ke gereja, ya kan. Nah kan disukanya gitu kan, kamu punya temen nggak? Iya ajak aja ke gereja gitu kan. Kenapa nggak pernah? Betul, iya ada KKR nih, iya gitu kan. Yang penting ajak ke gereja berharap somehow dia bisa, ya bukan itu salah ya. Tapi kenapa tidak pernah di challenge untuk semua orang itu bisa ya ministry lah kira-kira gitu, ministry ke orang-orang yang kita tahu. Nah intinya itu tuh yang gue mulai ngeliat dan lain-lain. Oh ya ternyata Kristen ini itu perlu ya actively ministry, actively love, bukan cuma teori dan apa adanya gitu cara pandangnya. Jadi nggak yang palsu. Ya kita kalau misalnya emang hidup gue begini gitu kan, ya kita mau berubah gitu. Itu challenge yang terus di challenge kan. Misalnya ya kalau dulu ya problemnya yang lu mungkin udah tahu ya tadi kita ngomong. Ya misalnya di pas di sana gue ya anak labingan lah gitu kan, maksudnya guilty kok, gue juga pernah. Guilty as charged kok kita berdua. Ya harusnya sih umumnya mungkin apa aja. Sesuatu yang lebih baik tidak dilakukan. Iya jadi kira-kira gitulah. Nah seperti itu jadi tidak diokekan tapi di challenge ya, maksudnya lu kenapa harus ini? Kenapa emang lu kalau minum lu dapat happy-nya apa? Lu coba yang lain lu emang nggak dapat happy. Ini lu di challenge sama orang itu juga atau lu challenge diri sendiri?
nih actually the whole fellowship itu challenge you gitu. Oh. Tapi yang paling ibaratnya yang paling deket lah ya, itu ya satu orang ini. Oh, iya. Yang kayak continuously itu perhatian sama lu lah. Oke, Nah, oke. baru akhirnya itu ya tadi yang gue cerita, ternyata mereka itu di awal tuh memang bukan desain ya, kalau desain kan kesannya kayak kurang baik ya. Iya. Tapi maksudnya itu agak perlu juga sih. Kadang-kadang kita tuh ya sama seperti sini lah, misalnya bagian diakonia untuk yang jengukan Benar. gitu kan, PI yang mana ya, ini sebenarnya mirip-mirip seperti itu tapi lebih personal ke personal gitu. Jadi misalnya Alfred, kamu yang Approach coba dia. ya, kamu yang temenin ini ya, maksudnya kamu take care of A dan B misalnya gitulah. Karena kan ya pekerja dikit ladang lebih luas ya, selalu kan Jadi gitu. lebih dari satu ya. Iya, tapi umumnya ya akhirnya akan mengerucut kalau memang sudah ada penolakan yang pasti, bukannya kita tinggalin juga gitu. Jadi fellowship-nya tetap ngajak, cuma intensitasnya mungkin ya dikurangin. Nggak se-strong yang awal Iya, gitu lah. iya, karena kan ya namanya kita udah ini, ya udahlah, mungkin tadinya kita cariin misalnya berusaha hangout seminggu 2 kali, ya udah ini mungkin seminggu sekali. Kalau ditolak lagi ya udah, Ya. ya paling nggak sebulan sekali masih ada inilah, tahu what's going on gitu. Jadi ya that's the culture itu. Nah, itulah yang buat gua tadi balik ke pertanyaan ini akhirnya panjang yang balik menjawabnya ya, kenapa fellowship itu buat gua ya ada something yang special ya, karena gua ya bisa dibilang gua mengenal Tuhan lah ya, lebih mengenal Tuhan, lebih mungkin mindsetnya berubah gitu dari fellowship gitu. Apakah benar orang semua udah percaya sama Tuhan? Banyak banget yang nolak mereka juga, yang kayak ya kan lu nanyanya gini kan banyak orang nggak suka, nggak ngomong ini orangnya baik semua orang seneng sama mereka juga, enggak, karena kan nggak nyaman ya kan ditanya-tanya begitu.